saja, karena materi hari ini itu akan menunjang sekali apa yang akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya, ya di konsolidasi. Kalau di minggu ini dan minggu kemarin equity metodenya kita belum mantap, akan menyulitkan ketika masuk nanti ke konsolidasi. Jadi memang harus dimantapkan dulu dengan latihan-latihan soal kita dari modul Bu Iin juga banyak soal latihan, jadi kalian bisa lebih banyak lagi latihan soal. Terus mengenai kemarin kuis serentak ya, saya sudah kunci jawabannya nanti juga akan diberikan. Tapi saya sudah lihat secara umum, masih ada yang masuk. Lagi yang baru bergabung, ini masih ada, bentar ya. Oke, sebentar. Oke. Hasil dari kuis rentaknya saya sudah lihat, alhamdulillah sesuai dengan target, kalian bisa mengerjakan semua ya. Cuma ada beberapa yang terlambat mengumpulkan mungkin karena faktor internet ya. Ada beberapa yang bukan di kelas kita kayaknya semuanya pas ya. Bentar. Ya. Kalau di kelas kita semuanya serentak. Oh ya, tepat waktu semua di kelas kita. Berarti di kelas sebelah yang ada 2 yang terlambat, itu pun karena kendala internet ya. Kalau dilihat soal yang diberikan oleh Dosko, itu setelah saya baca, pas hari itu dapatnya jam 3 ya, baru dapat soal itu jam 3, jadi di-share jam 4 tepat, itu persis seperti apa yang sudah kita bahas, soalnya ya, konsepnya. Jadi saya lihat jawaban kalian semuanya benar ya. Secara teori bisa ya, apa itu penggabungannya jenis apa ditanyakan, terus kalau ada biaya dia masuk kemana, kita udah berulang-ulang sebutkan itu. Biaya itu ada 2 kelompok, dan itu semuanya sudah kalian jawab dengan baik. Nah, kemudian yang diminta lagi, benar dugaan saya, seandainya nanti diminta soal jurnal dari sisi investinya, berarti itu kan sama seperti melikuidasi. Nah, itu pun juga sudah kita perlihatkan, walaupun sebenarnya likuidasi itu akan dibahas secara mendalam di AKL 2, tapi secara sepintas yang namanya kita menutup perusahaan, berarti kan semua akun kita tutup dengan arah berlawanan ya, aset kita kreditkan, liabilities dan equity kita debitkan. Nah, itu sudah ada di modul juga dari Google Form yang diberikan oleh mahasiswa. Ternyata ada banyak jawaban yang kelas-kelas lain mungkin ya. Wah, ini belum diajarkan yang pertanyaan tentang jurnal dari sisi investi yang likuidasi itu. Tapi saya rasa itu mungkin terlewatkan saja, karena memang penekanannya sih sebenarnya bukan jurnal likuidasi dari sisi investi ya, karena kita belum belajar likuidasi. Yang penting jurnal dari sisi investornya pada saat akuisisi itu dilakukan, di mana perusahaan yang kita beli itu ditutup. Nah, hasilnya nilainya nanti menyusul ya, karena masih dalam proses menilai. Proses menilai ini lumayan juga, karena dengan PJJ ini harus melihat laptop terus-terusan. Kadang-kadang paling kuat beberapa mahasiswa istirahat dulu gitu. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bagikan nilai sebelum kuis kedua ya. Belum kuis kedua ini pun juga belum pasti kapan.
walaupun hari ini sudah selesai. Oke. Nah, metode equity untuk kita masih ada yang gabung? Oke, pas 29 ya. Metode equity adalah untuk biasanya digunakan secara standar untuk kepemilikan mulai 20% sampai dengan di bawah 50%, di mana sudah ada hak pengendalian yang signifikan ya, sudah ada pengendalian dalam artian misalnya perusahaan itu si pemegang saham sudah masuk dalam jajaran manajemen ya, sudah dalam direksi, sudah bisa mengambil keputusan dalam RUP, bisa sumbang saran. Nah, itu dalam pengendalian. Dengan metode equity yang penting adalah pada saat investasi jurnal kita tetap investment di debit, kemudian di kreditnya apa yang kita keluarkan untuk investasi itu. Biaya-biayanya pun masih sama, biaya yang berhubungan dengan pendaftaran saham itu ke paid in capital, additional, mengurangi ya, atau share premium mengurangi. Kemudian kalau biaya lainnya tetap expense. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi penting adalah yang selama ini kita tidak bahas adalah apabila harga perolehan kita itu atau nilai investasi kita itu berbeda dengan nilai buku tercatat dari equity yang kita beli ya. Jadi equity investee itu pada dasarnya kemungkinan dibeli oleh investor dalam 3 kondisi kan, sama dengan nilai bukunya, atau di atas nilai bukunya, atau di bawah nilai bukunya. Nah, kalau sama berarti tidak ada excess. Tapi kalau berbeda berarti ada excess antara harga perolehan dengan nilai buku tercatat. Nanti nilai buku tercatat ini pun kita akan bandingkan dengan harga pasar dari aset neto itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah apabila terjadi selisih antara harga perolehan dengan nilai buku tercatat, maka bagaimana mengalokasikan selisih itu? Pertama, untuk mengalokasikannya apabila nilai buku dengan harga pasar berbeda, maka selisih itu pertama kali harus kita alokasikan ke aset dan liabilitas yang berbeda nilai buku dengan harga pasarnya. Itu pertama dulu. Nah, kemudian kalau masih ada sisa, masih ada selisih yang belum teralokasikan, berarti selisih itu dijadikan ke aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi, yaitu goodwill namanya. Ya, intinya seperti itu. Jadi pas kita baca soal, kita lihat harga perolehannya berapa, kemudian harga perolehan investasi ya, kemudian nilai buku tercatat berapa, harga pasar berapa. Ini 3 penting ini. Jadi kalau misalkan nih harga perolehan sama dengan nilai buku, ya berarti kan tidak ada nilai buku tercatat ya, maka tidak ada selisih. Nanti kalau dia misalkan berbeda dengan harga pasarnya, nah baru nanti kita akan alokasikan ke aset atau liabilitas yang berbeda tadi. Nah, kalau aset dilaporkan, kalau aset nilai bukunya lebih rendah daripada nilai pasar, berarti dia under value, kita istilahkan under value. Kita lihat dari sisi nilai buku ya. Tapi kalau misalkan lebih besar daripada harga pasar, berarti kita sebut dengan over value. Nah, itu akan kita amortisasi. Ini misalkan kalau kita lihat ya, minggu lalu sudah kita mulai bahas sedikit, sehingga apa yang ada di PowerPoint hari ini sebenarnya adalah untuk lebih menjelaskan lagi aja yang kita bahas minggu lalu. Ya, ini sudah kelihatan? Udah ya? Bentar kita sebentar, saya simpan dulu untuk laporan. Oke. Nah, di awal-awalnya Bu Dia yang buat PowerPoint ini ya, dia sangat jelas PowerPoint-nya, jadi saya rasa dengan membaca ini sudah sangat mengerti ya. Jadi dia analisis dulu mulai dari nilai aset bersihnya kan, ya aset bersih itu sebenarnya kan sama dengan equity. Nah ini sampai dengan dia mencari nilai
buku ekuitas per lembar. Nilai buku ini bukan nilai buku saham ya, nilai buku ekuitas. Nah, ini kalau kita lihat kan nilai buku aset bersihnya kan 16 ya. 20 kurang 4 sama dengan 16. Ini pas 16. Nah, tapi kalau misalkan PT Lumintang ini punya 1.000.000 lembar, berarti sebenarnya nilai buku ekuitasnya ini adalah 16 ini dibagi 1 juta, berarti 16.000 per lembar. Ini nilai buku ekuitas ya, bukan nilai buku saham. Mesti nanti kita perbaiki, nilai buku ekuitas. Karena kan bukan hanya saham doang yang kita hitung, 16 ini kan saham dan return earning. Jadi sekali lagi ini nanti di materinya diganti nilai buku ekuitas, karena ini kan sebenarnya sudah benar, masalah ketik mungkin. Oke. Nah, perusahaan kemungkinan akan membeli pasti di sama, di atas atau di bawah. Ya, nah di atas dan di bawah inilah yang menyebabkan nanti excess value yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ini kan tidak ada excess karena dia sama. Kemudian ini persamaannya ya. Jadi kalau misalkan dia investasi 48, sementara equity-nya itu adalah 16 kali 3 kan 4,8, ini sama persis. Jadi dari sisi investor dengan apa yang ada di posisi investi itu sama persis. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dia beli dengan harga 18, terjadilah excess 600. Ya, kalau kita gambarkan kondisinya adalah investor mencatat 5,4. Padahal kalau kita lihat ini kan nilai buku asetnya kan 16. 16 kalau 0,3 dia beli itu adalah 4,8 itu. Sementara di sini 5,4. Di sini 4,8. Jadi kan nggak balance. Nah, berarti ada selisih sebesar 2 juta eksesnya ya. 2 juta ini bukan 600 Bu, 2 juta dari pandangan si investasi karena 10 tambah 6 tambah 2 ya, 10 tambah 6 tambah 2 itu kan 18. 18 kali 3, 5,4. Nah, ini ada excess value dari sisi pandangan investor ya. Nah, 2 juta excess ya, 2 juta kali 3 itu kan 600.000. Ya, jadi excess-nya ada di ekuitas investi sebesar 2 juta. Dengan dia memiliki 30%, 30% kali 2 itu 600. Ya, jadi dinilai lebih equity-nya oleh si investor. Jadi investor berani bayar mahal ekuitasnya si investi ya. Biasanya kalau perusahaan ini sehat, bagus, prospek, nah investor berani beli mahal. Tapi bisa jadi juga dia beli dengan harga ini ya, dengan harga 15. 15 berarti investor cuma menganggap si investi ini 15 ekuitasnya. Padahal ekuitas aslinya itu 16. Berarti ada excess sebesar 1 juta. Karena kalau dia beli 15.000 kali 1 juta kan 15 miliar. 15 miliar sementara ekuitas dia dilaporkannya itu kan 16. Nah, dari sisi investor memandangnya 15 karena dia beli selalu dengan harga 15. Berarti ada excess 1 M. 1 M kalau kali 30% itu 300 juta. Sama seperti excess yang muncul karena dia membeli cuma 30%. Ya. Nah, excess inilah yang nanti harus kita alokasi. Jadi excess ini pengertian excessnya, selisih nilai imbalan dibayarkan. Ya. Nah, ini yang akan kita alokasikan. Ya. Alokasikan kemana? Kita lihat. Excess value itu tadi kesimpulan kita, kalau book value lebih kecil, tadi sudah saya bilang under value, kalau lebih besar berarti over value. Nah, selisih itu kita alokasikan dulu ke aset dan ekuitas, dan liabilitas yang berbeda antara harga nilai buku dengan harga pasar. Ya, kemudian sisanya yang tidak terdeteksi, yang tidak bisa terdeteksi selisihnya, itu kita catat sebagai intangible asset, tapi tidak diamortisasi. Apa itu intangible asset yang tidak diamortisasi? Yaitu goodwill. Ya, maka tidak di jurnal. Goodwill-nya tidak di jurnal nanti. Selisih yang timbul itu, nanti goodwill itu tidak di jurnal. Karena memang perusahaan kita tidak tutup, yang konsep kita berikan kemarin ya. Kalau kombinasi bisnis 100% itu perusahaan ditutup habis si investinya, makanya muncul goodwill itu di buku si investor. Tapi kalau di kepemilikan
walau mau 100% pun kita memiliki, tapi investinya tidak ditutup, maka goodwill-nya tidak dicatat, ya. Nah, kemudian, nah ini contoh-contohnya, kalau dia beli 30%, 4,8 ya, sementara pembelian dilakukan awal Januari, ini 16 kali 3 kan 48, jadi sama, ya. Nah, kemudian ini jurnalnya 4,8, ini kalau dia dapat dividen, dia akan menjurnal cash equity investment, kemudian kalau investi dapat laba, kita akan mengakui bagian laba dari kita, 500 kali 3. Ya, ini sudah minggu lalu. Nah, ini sehingga kalau dimasukkan ke persamaan investasi seperti ini. Equity investi kita tuh 16 juta, 16.000 juta, kita beli 4,8. 4,8 itu 30% dari 16.000 juta ini. 30% sama, persis. Ya, jadi karena tidak ada selisih. Jadi ketika ada penambahan karena laba, karena pengurangan dividen, jumlahnya pun masih sama. Ya, masih sama. Nah, ini jadi jurnal kita. Ini pada saat dapat bagian laba, ini pada saat dapat pengakuan dividen. Ya, jadi nilai investasi pada akhir periode menjadi 4890, persis sama. Ini juga dari sisi investi juga sama. Kalau kita mau lihat persamaannya, awalnya dia 16, karena laba kan menambah return earning kan di equity juga, nambah 500, kemudian dividen mengurangi return earning itu kan di bagian equity juga, jadi kurang 200, jadi totalnya 16,3. 16,3 kali 30% itu 4890, jadi persis sama. Ya, kalau dia membelinya tidak ada excess. Kalau ada excess juga ujung-ujungnya harus sama nantinya. Makanya harus ada yang kita amortisasi. Ya, ini jadinya sama totalnya. Nah, ini yang kita sebut dengan one line consolidation itu. Jadi bukan konsolidasi yang ribet. Ini kalau dia memiliki 100%. Nah, ini 100%. Kalau 100%, ini udah kalian baca ya. Jadi udah bisa, saya rasa. Nah, ini udah mulai ada selisih. Jadi dia beli dengan harga 1,3, terus ada selisih ternyata antara nilai buku dengan harga pasar. Nah, biaya perolehan 1,3, nilai pasarnya juga 1,3 nih aset bersih, tetapi nilai bukunya 1,2. Jadi ada selisih antara harga nilai buku dengan harga pasar. Gimana selisihnya di sini? Inventory under value, jadi tambah 550, land under value, dan building over value. Ya. Oke, nah ini yang akan kita amortisasi nantinya. Jadi dia 100, kita beli 350, book value-nya 12, ini book value tadi, ini 12, jadi selisihnya 150.000. Inventory, land, dan building ya. Nah, kalau kita lihat gambarannya seperti ini, kita beli 1,3, padahal nilai bukunya 1,2. Berarti ada excess 150. Excess 150 itu teralokasikan ke tiga ini, ketiga komponen aset ini. Ya, nah jadi totalnya antara pandangan investor dengan investi sama, 1,350. Oke. Nah ya. Nah, ini nanti yang kita jurnalnya ya. Nah, ketika dia dapat laba, nih sama kayak tadi, karena dia memiliki 100%, semua laba kita akui. Equity investment, investment income. Ya. Nah, gini dia, semua dividen pun diakui karena kepemilikan kita 100%. Ini dividen. Ya. Oke, nah sehingga kelihatan seperti ini. Nah, setelah dapat laba dan dividen anak, posisi kita segini, 1,450, dan dari sisi investinya begini, 1,3, sekarang berubah kan dari awal 1,2 tambah laba kurang dividen jadi 1,3, dan ini excess-excessnya. Kalau di total, sudut pandang investor dengan sudut pandang investinya sama. Ya. Nah, barulah karena ada excess ini, maka tambahan jurnal yang kita perlu buat adalah jurnal amortisasi. Nah, kalau dilekatkan pada aset lancar, akan habis jika aset lancar itu dipakai habis, ya, dan habis jika terjual. Kemudian jika pada aset tetap akan menurun jika aset itu menyusut. Kecuali tanah kan karena ada disusutkan, jadi dia tidak ada amortisasinya. Tapi kalau dijual gimana? Tanyaan kita di grup. Kalau dijual logikanya berarti
akan sama kan, karena dia udah habis, berarti kita harus habiskan juga. Jadi langsung dihabiskan seperti kita menghabiskan inventory yang terjual sekaligus, ya. Nah, jadi posisinya jadi gini. Nah, maka kita akan membuat amortisasi. Pertama, amortisasi inventory dulu. Kenapa? Nah, dengan inventory ini dicatat tadi under value, nah maka akibatnya kalau inventory under value, dampaknya DT ada different 50 ya. Menurut value 250. Dampaknya adalah laba akan berbeda dari sisi investor dan dari sisi investee. Dampak dari under value tadi. Laba menurut investor akan lebih kecil daripada investasi ya, karena tadi gede inventory akhirnya, net income kita berkurang. Nah, ada selisih 50. Nah, tadinya Panorama kan mengakui laba senjadi jurnal begini. Equity investment 300, investment income 300. Ya kan? Sementara dia dari sisi dia 250 karena tadi ada excess. Maka jurnal amortisasi yang kita buat menjadi ini. Ini investment income kita debitkan, equity investment kita karena tadi terlalu besar, dianggap terlalu besar laba dari anaknya kalau dari pandangan investor ya, makanya harus dikurangi labanya 50. Atau logika kedua kayak kemarin itu, karena dia under value, berarti belinya kan dengan harga mahal, supaya sama dengan nilai buku, berarti si nilai investasi yang tadinya tinggi pada waktu kita peroleh, kita kurangi, makanya equity investment-nya berkurang. Itu cara pertama untuk analisisnya. Atau dengan cara ini, kalau inventorinya besar menurut investor pada waktu beli karena harga pasar tinggi, berarti menyebabkan laba akan kecil. Ya, sementara dari sisi anak labanya besar. Dengan konsep begitu, berarti nilai equity investment-nya harus dikurangi karena dia tadi mencatat dianggap terlalu besar. Itu cara kedua. Ya, makanya kenapa equity investment ini tadi belinya dengan harga tinggi, pada nilai bukunya under, berarti harus kita ikuti menuju under, harus dikurangi investmentnya. Atau pakai analisis yang ini juga sama. Ya, nah itu caranya, ke belakangnya sama, saya rasa sudah kalian bisa ya. Jadi kita coba lihat jawaban kita yang nomor 1. Saya lupa tutup kelas. Bentar, nak. Oh, udah ketutup. Nggak apa-apa, nanti saya lapor. Oke. Nah, jawaban kita tadi, bisa coba lihat, sama nggak dengan kalian? Saya belum presenting ya. Udah jam 10. Maaf ya, tadi karena kepotong bagi rapor. Aduh. Ini jawaban saya, yang nomor 1 dulu ya. Oh, sorry. Kok stop presenting lagi? Kelihatan nggak? Nih, tadi kita peroleh dengan harga 430 juta, sementara nilai tercatat ekuitas 40% kali 1M 400, jadi ada excess 30. Ya, 30 ini ternyata ada selisih di soal kita, di persediaan itu 5 juta di tanah under ya, under value tanah persediaan 5 juta, tanah under value 500, kemudian mesin over value 40, dan utang bank itu under, tapi kan utang kebalikan dari aset kan, utangnya under, jadi posisinya pengurang juga dia, 30. Nah, karena kepemilikan kita 40%, 4 kali 5, ini 2, 100 kali 4, 40, 40 kali 4, 16,
40% kali 30, 12. Jadi totalnya sebenarnya masih ada, ini berarti 40 tambah 2, 42, 42 kurang 12, 30, 30 kurang 12, 14, baru 14. Berarti masih ada selisih lagi 16. Ya, 16 ini baru kita alokasikan ke goodwill. Hingga jumlah keseluruhan excess sudah teralokasikan 30. Sama sampai sini? Sama, Bu. Nah ya. Kemudian jurnal yang akan kita buat, ini pakai bahasa Indonesia, investment in, nama PT kita tadi apa? Tolong lihatin. Nama perusahaan kita tadi, soal 3. Seruni ya. Oke. Ini investment in Seruni sama cash. Oke, sama ya, 430. 1 April dia dapat dividen. Ya, dia dapat dividen. Pengakuan atas pembagian dividen. Jadi di sini investment in Seruninya juga kita kreditkan. Oke. Lumayan. Kemudian kita akui investment, masih bahasa Indonesia. Di sini income from ini. Oke. Ini sama ya. Terus, nah baru kita amortisasi. Persediaannya tadi dia laku terjual setahun, karena dia tadi under value, berarti di sini income, debit, ya. Kemudian ini, ya. Ya. Kemudian tanah tidak kita amortisasi. Oke. Kemudian kita mesin. Nah, mesin 16 itu jadi dia umurnya tadi 4 tahun ya. 4 tahun, sehingga per tahunnya 4 juta. Nah, maka jurnal kita, mesin kita ini adalah Ctrl V, income, bahasa Indonesia masih ya, income from Seruni, investment in Seruni, income from Seruni. Ya, kemudian utang bank. Nah, utang bank di jurnal kita ini. Nah, income, kita bahasa Indonesia dulu, nanti ya. Jadi, sampai sini sama ya. Kemudian bagian laba, sekarang kita hitung nilai tercatat. Bagian laba, ini kita bawa ke sini deh. Ke sini, biar kelihatan. 40. Kemudian amortisasi dari persediaan itu 2. Kemudian amortisasi dari utang mesin, kemudian dari utang bank. Ini kalau kita selisihkan, atau langsung aja lah ya. Jadi kalian tahu ya, biar enggak. Nah, ini 45. Jadi saldo akhir investasi yang disajikan PT Protea. Bagian laba, persediaan, kemudian utang bank, dividen belum masuk ya? Jadi ini bagian laba 40. Cek ya sama-sama. Nilai investasi kita 430, kita hitung dulu. Coba investment, Ctrl C, saldo akhir. Ini sering ditanya kalau ujian. Saldo akhir investment berarti awal tadi kita 430. Ya.
Kemudian penyesuaian amortisasi, penyesuaian dalam kurung amortisasi. Oke, kita ambil yang pertama, amortisasi pertama, karena bentar, sorry, jangan penyusunan amortisasi dulu, laba dulu ya, lebih bagus ya. Bentar. Oke. Bagian laba. Bagian laba kita dapat 40. Ini ke sini. 10. Ya, kemudian penyesuaian karena amortisasi. Yang pertama persediaan, ya, investmentnya berkurang. Amortisasi titik 2, yang pertama persediaan dulu. Inventory. Tadi 2 juta. 2 juta. Nah, ini 40. Kemudian penyesuaian karena inventory udah mesin. Mesin berapa nih? 4 juta. 4 juta. Kemudian utang 3 ya. Oke. Jadi dari bagian laba saja kita dapatkan ini sini ya. 5. Ini 430. Nah, kemudian ada dividen ya. Dividen tadi 16. Arti saldo akhir ya, nih, 45.900. 459 ya, 459. Coba dicocokkan jawabannya sama? Sama Ya. Nah, kalau begitu sudah bisa. Soal 2, 3 nanti saya buatkan aja di sekalian ya, jawaban kuis. Belum saya kasih juga, nanti sekalian kalau bisa. Saya yakin kalian udah betul juga. Nah, itu gambaran kita untuk materi hari ini, hanya penyempurnaan dari materi sebelumnya. Oh ya, kalau akuisisinya dilakukan di tengah-tengah tahun berjalan, atau interim istilahnya, acquisition interim, maka harus disesuaikan nilai buku aset tercatatnya, nilai buku aset bersih tercatatnya, ya, disesuaikan dengan laba yang diperoleh. Ini kita lihat sedikit sebelum kita tutup. Bertahap ya, dan nah ini interim acquisition. Bila kita beli sahamnya tidak di awal tahun, selama ini kan contoh kita awal tahun terus, memang biasanya kan lebih memudahkan bagi perusahaan kalau dia membeli di awal tahun, baik dari sisi pencatatan atau segala macam ya. Kalau dia di tengah-tengah tahun kan dia harus menyesuaikan dulu berapa nilai aset bersih tercatatnya. Nah, seperti ini, dia belinya 1 Oktober. Pembelian 40% saham, diasumsikan dia memiliki pengaruh yang signifikan, sebesar 80 dia beli. 80 nih investment cost-nya. Nah, nilai buku asetnya berapa? Jadi kita harus cari berapa nilai buku aset per 1 Oktober. Sementara di Januari nilai buku aset bersihnya 150. Ini Januari. Nah, selama tahun 2018 itu dia melaporkan net income 25, kemudian mengumumkan dividen 15.
ya. Nilai buku aset dan liabilitas per 1 Oktober sama dengan nilai wajarnya kecuali bangunan 60. Nanti berarti ada di sini ya. Nilai buku dan nilai buku 40. Masa manfaatnya 1 Oktober selama 20 tahun. Jadi book value aset bersih kita harus cari. Nah, awal tahun 150. Jadi nanti kalau dia di tengah-tengah akuisisinya, di awal tahun 150.000, kemudian bagian laba sampai dengan 1 Oktobernya 9/12, karena kan dia beli mulai 1 Oktober, jadi 9 bulannya 9/12 kali 25, 18.750. Untuk melihat sampai dengan posisi 1 Oktober itu berapa sih nilai bukunya, berarti laba yang setahun tadi diambil 9 bulan, tambahkan ke ekuitas atau aset bersih di Januari 1, 18.750. Kemudian dividen 15.000. Nah, di dividen kenapa 15.000? Karena dia mengumumkannya itu sebelum kita melakukan investasi 1 Oktober. Jadi semua nilai dividen itu akan mengurangi nilai buku ekuitasnya saat itu. Kan kita mencari posisi sebelum kita memiliki kan. Jadi 15.000 pakai semuanya, jangan dikali 40 karena kita lagi mencari aset bersih atau ekuitasnya si investi ini. Ini kenapa dikali 9/12? Karena memang mau mencari posisi di 1 Oktober. Jadi labanya hanya dihitung sampai September aja. Tapi kalau dividen kan dia diumumkannya sebelum itu. Tapi kalau umumkannya setelah, misalnya soalnya saya ganti, dividen diumumkan di 1 November. Berarti sini nggak ada dividen. Hitungan dividen ini nggak ada. Ya, jadi bagian laba aja yang kalian masukkan, dividennya enggak, jadi posisi ekuitasnya nanti ekuitas Januari tambah bagian laba. Sekarang karena dividennya diumumkan sebelum kita mengakuisisi, jadi kita mengurangi. Kan dividen diambil dari return earning. Return earning adalah bagian dari ekuitas, makanya mengurangi. Nah, sehingga per 1 Oktober itu sebenarnya nilai buku ekuitas kita adalah 153.750. Nah, dari situ baru kita hitung berapa bagian kita. Karena kita membeli 40%, berarti 40% ini kalikan dengan 153.750. Dapatlah nilainya 61.500. Ya, 61.500. Kita beli dengan harga tadi 80. Berarti ada excess 18.500. Nah, excess ini kita alokasikan, ternyata penyebabnya adalah karena bangunan. Bangunan nilai wajar 60, nilai buku 40. Jadi ada selisih 20. 20 kali 40%. 4 kali 40% kali 20. 8.000 ya. Nah, sisanya nanti goodwill gitu. Ya, jadi bedanya hanya di sini aja, ke belakangnya sama, tetap sama. Ya, pas menentukan berapa nilai buku aset bersih investi kalau kita membeli atau mengakuisisinya tidak di awal tahun. Jadi kita harus menyesuaikan dulu, mencari nilainya per tanggal kita beli itu. Ya, itu kalau dia interim acquisition. Kemudian kalau bertahap, nah ini juga kalau bertahap ini juga penting. Dalam teori, dalam prakteknya, dalam real life-nya, jarang juga orang yang langsung memiliki itu beli 100%, kecuali dia banyak uang banget investornya ya. Beli 90%. Nah, tapi biasanya dimulai dengan bertahap. Pertama beli dulu dikit, banyak kasus ya di perusahaan-perusahaan go public di Indonesia banyak banget belinya dikit dulu, awalnya masih pakai metode cost. Ya, misalnya beli cuma 5%, nanti dia beli lagi 5%, 10, masih metode cost nggak masalah. Beli lagi 5%, masih metode cost lagi, masih 15. Nah, kemudian dari posisi 15 dia naik nih, dia tambah lagi beli misalkan 20%, jadi 35 totalnya. Berarti udah berubah dari tadinya dia catatannya itu karena memiliki di bawah 20 pakai metode cost, karena sekarang sudah 35% kepemilikannya, berarti harus berubah menjadi metode equity. Nah, sehingga menyebabkan juga pencatatan berubah ya. Ini kita contohkan. Kalau dia trade awalnya dia beli cuma 10%. Kalau 10% kan berarti metode cost dan dia kelompokkan sebagai trading. Maka investment in trading dicatatnya. 70 sama cash. Waktu dapat dividen dia catatnya sama. Ya, cash bukan investment tapi dividen income atau dividen revenue karena metode cost. Nah, ini kemudian dia nambah lagi 15. 10 tambah 15 25. 25 berarti sudah di atas 20, 20 ke atas itu berarti sudah ada pengaruh yang signifikan. Nah, ini disebut dia diasumsikan dia memiliki pengaruh yang
signifikan. Ya, tapi misalnya gimana kalau tidak ada pengaruh signifikan? Nah, kita lebih ke arah ya ikutin karena tidak ada pengaruh signifikan, biasanya pakainya cost ya, biasanya tetap dia pakai cost. Nah, ini udah ada, berarti dia rubah. Kalau dia rubah, berarti ini investasi 100. Kemudian di sini tadinya 70, berarti yang 70 dibuang karena sudah bukan trading lagi sekarang kelompoknya. Udah pakai metode equity karena udah ada pengaruh. Berarti si investment in trading kita buang ke kredit. Ini dia. Ya. Nah, cash tadi kita keluarkan 100. Maka sekarang ada equity investment 170. Itu di jurnalnya ya. Nanti selebihnya mengikuti sesuai metode equity yang sudah kita bahas. Oke. Nah, video lengkapnya nanti ya menyusul ya karena sudah 10.18 kalian sudah mau bersiap-siap untuk kuliah berikutnya. Ada pertanyaan silakan. Kita juga mau masuk berikutnya. Denis nih selalu nomor 1 ngumpul ini. Ya Denis ya, alhamdulillah ya Den. Wanda, gimana kabar? Melani, kabar sehat? Asrof? Ini Bu mau tanya, yang tugas itu dikumpulkan nggak nanti soal 3 itu? Nggak usah. Nggak usah. Tapi saya bikinnya ini ya, ada assignment ya di situ ya. Iya. Nah, nanti deh saya coba cek dulu lihat nanti di kelas berikutnya ya. Kalau kelas berikutnya dia sama posisinya, nanti kalau nggak perlu dikumpul, nggak usah dikumpul sekali ini. Terima kasih, Bu. Ardiansa? Aman? Nurul? Ya, Ajeng. Mana nih suaranya Ajeng? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Abi? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke, semua. Kalau gitu untuk hari ini sampai di sini. Kebahas cuma 1 soal. Sekali lagi yang tadi telat datang masuk juga, saya mohon maaf tadi terkendala karena ada pembagian rapor ya, si anak yang nomor 2 itu online terpaksa harus hadir. Terima kasih untuk hari ini, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Liv, Nak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.